Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 19 September 2025, tertulis di dalam surat Roma pasal 15 ayat 1. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Alai patut dohita namar gogoi mangaju hagaleon ni akkana hurang gogo, jala unang mata hasiani dirita. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, kemapanan hidup seringkali berpotensi membuat kita terlena, lupa kepada keadaan orang lain, dan hanya sibuk atau asik dengan diri sendiri. Padahal banyak orang saat ini yang memang benar-benar membutuhkan perhatian, membutuhkan topangan dan pertolongan. Baik orang-orang yang mengalami penderitaan fisik, beban psikologis, dan tantangan iman. Dan ini nyata di lingkungan sekitar kita. Mulai dari penderitaan karena kemiskinan, karena sakit, mengalami ketidakadilan, dan lain sebagainya. Dalam keadaan inilah kita diingatkan bahwa seorang Kristen, kita memiliki tugas dan tanggung jawab iman, yaitu perhatian dan kepedulian kita kepada sesama. Dari nas ini kita melihat realita yang sesungguhnya. Ada yang lemah dan ada yang kuat. Siapa yang dimaksud dengan yang kuat itu? Dalam konteks surat Roma ini, yang kuat adalah mereka yang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kebebasan dalam Kristus. Mereka yang mengerti bahwa makanan atau hari-hari tertentu tidak lagi menjadi hal yang mengikat karena Kristus telah menggenapi hukum Taurat. Contohnya adalah mereka yang makan segala jenis makanan tanpa merasa bersalah. Berbeda dengan mereka yang merasa harus mematuhi aturan tertentu karena keyakinan mereka yang masih lemah. Sebaliknya, yang tidak kuat itu adalah mereka yang bergumul dengan keyakinan yang membatasi. Mereka mungkin masih berpegang pada tradisi atau aturan tertentu, tidak karena mereka ingin memberontak, tetapi karena hati nurani mereka belum sepenuhnya memahami atau menerima kebebasan yang diberikan oleh Kristus. Tetapi sahabatku semua, dalam konteks sosial kita saat ini, keduanya, baik yang kuat atau yang lemah, dapat kita maknai sebagai kondisi kehidupan orang yang berjuang mengalahkan berbagai pergumulan imannya. Disinilah kita diajak untuk mau menanggung kelemahan, yaitu perhatian yang lebih dari sekedar simpati. Kita harus mewujudkan tanggung jawab iman ini dalam tindakan proaktif yang menuntut kita untuk memikul beban orang lain. Maka tantangan kita sekarang adalah, maukah mengalahkan egoisme, kenyamanan, dan kekuatan yang kita miliki bukanlah untuk memuaskan diri kita sendiri atau untuk kenikmatan sendiri. Kita harus bersedia mengorbankan kesenangan kita untuk melayani, membangkitkan semangat orang lain, menolong, menghibur, dan meneguhkan sebagaimana Kristus telah mengorbankan hidupnya untuk kebahagiaan dan keselamatan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.